satu masjid atau amil tertentu ngoten niku pripun secara hukum ngoten. Itu yang pertama. Jadi kebiasaan yang ada di Bungkalusnya itu saya mengamati termasuk di desa saja itu ada SD, SMP meskipun terus tahu-tahu PHB itu biasanya mengumumkan di perolehan zakat fitrah dari SD yang dititipkan ke masjid tertentu itu biasanya di situ ada. Ini bagaimana hukumnya untuk itu yang di lembaga-lembaga pendidikan itu menghimpun zakat itu. Kemudian yang kedua terkait dengan sabilillah, ini yang menurut panjenengan mau sudah tidak ada di zaman sekarang itu sabilillah. Tapi kenyataan di lapangan atau di masyarakat itu wonten ngeten, iki bagiane sing mulang TPA, TPQ dan seterusnya. Itu apakah bisa dimasukkan dalam kategori sabilillah? Atau kadang-kadang saya mendengar tuh sabil khair itu pripun dalam pemahaman terkait dengan secara fikih terkait dengan yang penjelasan sampaikan bahwa sabilah itu sudah tidak ada di era sekarang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu terkait dengan zakat profesi nisab sebesar 77,50 kan Pak Wiki. 50 itu apakah setelah dipotong kebutuhan sehari-hari atau termasuk hutang dan seterusnya, atau ya apa adanya misalnya gajinya 5 juta kemudian 2,5% dari 5 juta apakah harus dikurangi dulu kebutuhan sehari-hari. Begitu. Ada 3 poin. Yang pertama tentang penghimpunan yang ada di lembaga pendidikan yang dititipkan selanjutnya ke amil di salah satu masjid. Yang kedua terkait dengan zakat profesi. Kemudian sabilillah itu. Monggo dari sing mriku sing awal malah rada coba ya napa. Sing awal. Niku masalah tanaman napa niku zakat, panenan. Oh, fakir miskin niku nggih. Nggih, fakir miskin niku wonten kalih kan wonten fakir wonten miskin. Berarti nek fakir niku memang napa cara nikune mboten enten pekerjaan gitu, yang fakir niku. Jadi dia memang tidak bekerja, kemudian juga tidak mencukupi kebutuhannya tidak cukup. Tapi kalau yang miskin ini kalau biasanya ya Badrus niku jelaskan pokoknya biasanya kerja teng mriki niku umumnya sedinten pinten. Terus dikalkulasi kebutuhannya pinten sak dinten niku. Utawa per minggu atau per bulan. Kalau misalkan dia per minggu per bulan gajinya itu kok tidak memenuhi kebutuhan, maka itu dia berarti miskin. Tapi yang banyak itu biasanya miskin ya, di banyak itu. Jadi intinya perolehan dia itu tidak mencukupi untuk kebutuhan. Kalau dipersenkan mungkin kalau di bawah 50 itu masuk kategori fakir. Bisa ada yang pendapat mengatakan seperti itu, atau mungkin dari di atas 50% meskipun ini sama-sama tidak cukup, ini maksudnya miskin. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu cara gampangnya itu nggih namung kita ukur biasanya kerja sak dinten niku pinten tiang niku. Terus umpama dia gajinya bulanan ya berarti nilainya bulanan. Dia sebulan mendapatkan berapa, kemudian kebutuhannya sebulan ini kalkulasinya mungkin ini yang agak sulit Bang. Ya agak susahnya di situ. Kita mengkalkulasi kebutuhan orang. Tapi kita sakit mawon lah kira-kira ya. Kita teliti mengkasan tanya-tanya tetangga atau mungkin saudaranya kan bisa. Kira-kira dia sebulan itu berapa habisnya. Niku kalkulasinya seperti itu. Berarti kalau tidak cukup niku wau berarti maksudnya dia bisa fakir, bisa miskin. Kalau di bawah 50% berarti fakir, kalau di atas 50% berarti miskin. Ada yang sing cara penake ngoten, cara sing penak. Tapi nek umpama di rada di detail niki malah bingung mangke. Sing penak, mangke kersane ditambah. Yang kedua panenan kemudian nggih. Dan niku kados niku wau. Dados tidak boleh kita mentasarufkan sebelum ifras, sebelum disendirikan zakatnya. Makanya sering terjadi di kampung-kampung niku nek cara madzhab Syafi'iyah lho nggih. Niki boten sah maksudnya. Hukumnya haram menurut madzhab Syafi'iyah. Belum diifras, belum disendirikan zakatnya kok dikasih bau
bawon niku tenggene sing derep niku niku kan berarti tidak boleh menurut mazhab Syafi'iyah. Tapi kula nggih kadang repote nggih ngalami. Tapi kula kan nggih gadah ilmune. Niki enten sing niku Imam Ahmad utawi napa niku kados ada sebagian ulama habaib niku juga berani mengatakan itu belum, meskipun belum ifras itu boleh ditasarufkan. Ini memang taisiran lil ummah. Ini hanya sebagai solusi loh ya, jangan dipraktekkan. Kalau jenengan praktekkan itu ya Syafi'iyah, yaitu tidak boleh ketika sebelum disendirikan zakatnya, dikalkulasikan nggak masalah. Misalkan kalau di daerah saya itu baru hijau ini sudah diborong, ditebas orang gitu. Itu zakatnya bagaimana? Kalau 2 kotak ya kita kalkulasi. Itu supaya aman lah, cari aman maksudnya. Kira-kira 2 kotak itu berapa ton, zakatnya berapa, kita belikan dulu nggak masalah. Kita belikan beras, atau mungkin kita di rumah punya beras, tidak masalah kita zakatkan. Itu untuk solusi saja. Tapi kalau yang pas mazhab Syafi'iyah itu pokoknya dipisahkan dulu kemudian boleh ditasarufkan seperti itu. Kemudian tadi zakat sekolah-sekolah itu. Jadi zakat sekolah-sekolah ini sama ya, sambil menyinggung yang tadi. Mungkin ada yang kurang ketika nanti perbedaannya amil beneran dengan yang bukan amil itu adalah ketika dikumpulkan jadi satu kok kembali otomatis mencampurnya ini juga nggak boleh karena potensi kembali kepada muzaki sendiri. Ini kalau bukan amil. Kalau amil ini boleh. Makanya kalau yang di lembaga itu menyerahkan di panitia masjid itu amil apa bukan? Kalau dia bukan amil berarti tidak boleh dicampur karena nanti potensi kembali kepada muzaki dan ini hukumnya tidak sah. Kalau amil ini beda karena amil ini statusnya naibun anil mustahik. Dia itu statusnya ya koyok mustahik. Makanya nek diwehne niku pun gugur mustahik. Dia meskipun bukan wakil tapi naib. Naib niku kalih wakil benten lho nggih. Naib nek teng kawan kan nggih benten kalih wakil. Nah, ketika naib itu berarti mengganti status mustahik. Kalau wakil ini ya kudu manut nggone wakil. Ini urung sampai berarti nggak sah. Dan itu tidak boleh dicampur. Kalau memang itu lembaga yang dikasih di masjid itu adalah amil resmi, dicampur nggak masalah. Dicampur nggak masalah. Karena statusnya ketika meskipun itu nanti kembali kepada muzakinya misalkan ya. Misalkan ini ngeri beras ini berasku. Kok kembali? Ini kebetulan apa-apa. Karena apa? Kalau sudah lewat amil, ini statusnya bukan kok wakil, tapi statusnya ini sudah kayak zakatnya orang lain ya, terkumpul. Karena ini apa bahasanya teng majmu' ini kok? Ya intinya itu boleh ya, ketika sudah melewati naib ataupun amil itu tadi. Kalau melewati wakil ini nggak boleh karena statusnya dia hanya sebagai wakil dan sama seperti muzaki, wakilnya muzaki. Kemudian yang tadi sabilillah terakhir ya ini. Sabilillah itu saya bolak-balik. Sebenarnya agak agak sensitif memang kalau kita membahas sabilillah. Ya terus terang saja karena di mana-mana itu ya memang ada saja yang ngomong itu sabilillah adalah sabilul khair. Saya meskipun saya sudah mengatakan saya hanya memperjuangkan bahwa ini adalah yang disepakati oleh 4 madhab. Baik itu madhab Syafi'iyah, 4 lah intinya. Coba berikan kepada saya suatu ibarat yang memperbolehkan dari 4 madhab itu yang memperbolehkan diberikan kepada sabilil khair, misalkan bangun masjid diberikan kepada yatim piatu, diberikan kepada yayasan dan sebagainya. Coba berikan kepada saya. Kalau ada saya taslim itu. Karena saya sudah meneliti itu. Tidak ada salah satu pun dari kitab 4 madhab itu yang diugemi ahli sunnah. Itu enggak ada yang menyebutkan sabilillah itu sabilil khair, kecuali dalam madhab Malikiyah itu sabilillah diartikan sebagai memasukkan guru ya, guru atau kiai lah bahasanya. Itu pun adalah zakat mal. Ini boleh kita taklid pada Malikiyah. Tapi napa nggih cara kalau zakat fitrah ini madhab Malikiyah ini hanya khusus pada fakir miskin. Enggak mencakup yang lain. Kalau Malikiyah ini sesuai nas. Fakir miskin saja zakat fitrah itu, nggak boleh yang lain.
Makanya kalau kita sabilil khair kok zakat fitrah enggak tepat nih. Nah, ketika nanti itu zakatnya adalah zakat mal, misalkan padi, wah ini kiai ikut madzhab Malikiyah monggo. Masih ada kaulnya itu. Nah, kemudian dari Hanabilah kalau nggak salah atau Hanafiyah itu saya lupa. Itu ada juga diartikan sebagai menolong orang yang mau haji, kemudian ongkosnya ini nggak cukup. Nah, mau haji berangkat, ongkosnya nggak cukup. Ini kasih zakat mal nggak masalah menurut salah satu riwayat dari Hanabilah. Nah, kalau Syafi'iyah itu orang yang jomblo itu mau nikah nggak cukup nggak masalah itu, masuknya tapi bukan sabilillah. Ya, jadi mau nikah nggak punya ragan, niku nopo diparingi zakat boten napa-napa. Menurut madzhab Syafi'iyah. Masuknya napa masuknya miskin. Boten sabilillah. Niku sama cekap atus nggih. Dadi nek cara kula boten mantun karena saya sudah meneliti sendiri, bahkan ada salah satu buku khusus kitab itu menjelaskan sabilillah itu. Diteliti mulai dari Al-Qur'an, hadis sampai ke bawah sampai sarah hadis, sampai kitab-kitab ulama itu enggak ada ya. Yang dinukil dari Imam Qofal itu Imam Qofal yang majhul. Belum diketahui Imam Qofal siapa. Apakah Imam Qofal Asasi dalam madzhab Syafi'iyah? Saya cari kitabnya Imam Qofal enggak ada di situ. Bahkan Imam Qofal sendiri menegaskan dalam kitabnya Hilyatul Ulama kalau nggak salah. Itu beliau menegaskan bahwa tidak boleh diberikan kepada sabilillah itu ya tetap al jihad fi sabilillah. Perang untuk sabilillah. Itu Imam Qofal sendiri loh, Imam Qofal Asasi yang Syafi'iyah. Lah kemungkinan itu kalau Qofal yang satunya yaitu Imam Qofal yang dari Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah. Jenengan aja taklid Mu'tazilah monggo. Nah, karena ada dua ihtimal, Imam Qofal Syafi'iyah atau Imam Qofal yang Mu'tazilah itu, karena ini hampir mirip kurunnya juga. Yang dinukil oleh tafsir Al-Khazin, tafsir Al-Munir, tafsir napa mawon tafsir. Itu ada wanaqala Al-Qofal bahwa sabilillah itu adalah jami' wujudul khair. Ini nanti nas Al-Qur'an ini akan berubah. Padahal sudah ada innama yang tahsis yang sudah mengkhususkan bahwa hanya 8 itu sabilillah. Kalau sabilil khair atau jami' wujudul khair ini memasukkan fakir ya sabilil khair, miskin ya sabilil khair, enggak ada gunanya innama. Innama sedekah itu. Makanya dawuh Gusti Allah niku kok umpama innama niku mboten cocok nih. Kayak mboten mungkin kan mboten. Artinya kembali lagi bahwa sabilillah itu menurut kesepakatan 4 mazhab itu adalah tidak bisa diartikan jami' wujudul khair atau sabilil khair. Nek jenengan wantun misalnya ngikuti sinten monggo, tapi nek kula mboten wantun, apalagi ini kitabnya kitab tafsir. Kitab tafsir itu kalau menurut Imam Ibnu Hajar, kalau kita merumuskan hukum fikih ya dengan kitab fikih. Tidak boleh pakai tafsir, tidak boleh pakai syarah hadis misalkan. Hanya sebagai pendukung itu boleh. Tapi kalau sebagai pijakan hukum menurut Imam Ibnu Hajar tidak diperkenankan untuk menggunakannya. Oh nggih, zakat profesi gaji niku nggih. Memang niki nek cara secara konsep memang nggih napa rada napa? Karena kan kita zakat profesi ini berangkat dari ulama kontemporer. Yang paling mendekati ini kalau Imam Syekh Wahbah Zuhaili mendekatkan pada zakat tijarah. Tijarah karena dia itu diibaratkan ajaron nafsahu. Ya, dia mengijarahkan dirinya. Nah, ini kalau nanti diperinci, iya nek niat dagang nih. Ya tapi jenenge wong napa pergawe itu kan pastinya nggih golek napa gaji, keuntungan. Nah itu makanya Syekh Wahbah Zuhaili lebih condong ke situ. Artinya bahasa beliau itu al-malu al-mustafad bahasanya ini, atau harta yang berkembang ataupun gaji niku wau. Artinya itu wajib zakat dan apakah nanti dikurangi? Ini ya sebenarnya kembali kepada ijarah, apa tijarah niku wau. Kembali kepada tijarah kalau kita kembali pada konsepnya Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau di dalam zakat tijarah itu seingat saya itu ya, yang penting kita kalkulasikan apa? Modal, kemudian apa? Masalahnya ini modalnya cuma orang. Dia mengijarahkan dirinya, ini agak sulit kita mempraktekkan itu. Akhirnya ada ulama kontemporer juga mengatakan
seperti gaji kita dikurangi oleh pemerintah 2,5% itu, apakah itu sudah cukup sebagai zakat? Nah, ini ada yang mengatakan sudah, karena itu nyicil ya, bahasanya per bulan itu kan pinter nih. Padahal kalau kita zakat itu harus ada haul. Kalau itu zakat uang. Kalau itu memang zakat tijarah, itu berarti kan selama setahun, misalkan kita dagang Muharram sampai Muharram itu berarti sampai bulan akhir, berarti itu setahun, dan nanti dikalkulasi modalnya berapa dan sisa barang itu loh ya. Sisa barang modal berapa, kemudian keuntungan berapa, dan itu nanti apakah sudah sampai saat ini sob. Jadi belum dikurangi. Tapi kalau dikurangi itu gitu loh bahasanya. Sing dikurangi itu. Apakah bruto ngoten nggih? Apa neto? Kalau sesuai konsep menurut saya, tapi ini ada ulama yang mengatakan itu tidak dihitung juga ada. Untuk mungkin sebagai solusi, saya pernah baca itu ulama kontemporer juga, karena ini kan berangkat dari kontemporer yang mendekatkan kepada ilhaq kepada zakat tijarah niku. Artinya menurut saya yang lebih ihtiyat itu ya kita hitung saja. Tapi kalau misalkan itu sebagai solusi ya tetap niki badhe tambah ya terus. Oke, ini memang untuk zakat profesi memang ada dua cara nih. Di dalam pengkiasannya itu ada yang dikiaskan dengan tijarah. Kalau memang dikiaskan dengan tijarah artinya akhirul haul itu memang uang yang ada itu harus mencapai nisab. Kalau tijarah kan semua dagangan plus hutang yang jatuh tempo plus barang yang sudah menjadi uang yang nanti akan dibelanjakan lagi itu dihitung semua. Itu kalau tijarah. Berarti kalau gaji itu nanti disamakan dengan tijarah, pada akhir tahun itu uangnya ada ndak? Satu nisab. Padahal rata-rata gaji itu sebelum dibayarkan itu sudah habis. Makanya saya katakan tadi ada dua pengkiasan. Yang satu tadi belum saya jelaskan. Yang satunya lagi gaji-gaji pegawai dan hasil apapun ini disamakan dengan zuru atau zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu begitu kita panen dan hasilnya mencapai khamsatu ausuk, ini yang beras. Kalau yang masih kondisi padi belum dikupas kulitnya itu berarti nisabnya sekitar 1 ton lebih 3 kental 25 kilo. Jadi 13 kental lebih 25. Ini kalau sudah mencapai seperti itu wajib dikeluarkan zakat. Nah itu kalau diuangkan itu berapa? Sekitar 6 juta sampai 7 juta gitu nggih. Saiki sak kentale 600. Berarti sak tone 6 juta. Lah sing 3 kental setengah. Hitungannya basah. Oke, hitungannya basah. Dari sawah itu ditimbang ketika sudah mencapai 13,25 kental 25 kilo, maka itu sudah mencapai nisab dan wajib dikeluarkan zakat. Berarti niku nek bahasa pinten regine? 4.000. Berarti 4 juta, kemudian yang 3 kental itu 4 kali 3 pinten? 12. Berarti sekitar 6 juta nah. Napa 5 juta? Nah, berarti sekitar 5 juta. Kalau gaji pegawai negeri ini disamakan dengan jeneng hasil pertanian, berarti ketika sudah mendapat gaji 5 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau yang pertanian itu 1/10 atau 1/20, tapi kalau dari gaji ini yang dikeluarkan 2,5. Jadi berarti yang pemerintah ini adalah mengikuti daripada pendapat yang kedua ini. Jadi dikiaskan dengan hasil panen. Mergo nek dikiaskan dengan tijarah, lah ini pegawai negeri ra ono sing wajib zakat ini. Karena akhir tahun itu pasti ndak ada uang yang melumpuk sebesar itu. Oke.
Makanya ini ulama ya gak kalah pinter. Maka ini untuk pengkiasan nisabnya ini mengikuti daripada hasil pertanian, kemudian yang dikeluarkan ini sama dengan yang dikeluarkan zakat tijarah yaitu 2,5%. Kemudian untuk kriteria fuqara masakin ini sebenarnya mudah sekali. Kalau satu keluarga itu misalkan satu keluarga bapak ibu punya anak 2 sekolah, itu 1 bulan biayanya kira-kira habis berapa? Ini sing gak ada keluarga mesti paham. 3 juta itu sudah cukup apa belum untuk kebutuhan keluarga? 1 bulan. Hah? Ngempet tapi cukup. Insyaallah cukup nih. Tinggal pemakaian. Wes kita buat contoh saja nih. Misalkan satu keluarga ayah ibu 2 anak sekolah itu biayanya per bulan 4 juta sudah cukup misalkan. Kemudian kalau seseorang itu penghasilannya per bulan hanya 1.500.000, ini berarti masuk pada kategori fuqara. Karena penghasilannya hanya tidak bisa mencapai kebutuhan di bawah 50%. Kebutuhannya 4 juta tapi hasilnya 1.500.000. Nah ini termasuk fuqara. Miskin ya. Nah kalau miskin ini penghasilannya lebih dari 50%. Misalkan sesasi DE iso nglumpune duit dari gajian itu 2 juta lebih atau 2 juta. Ini sudah masuk kategori miskin. Maka pekerjaan yang bisa menghasilkan 1 bulan 2 juta lebih atau 4 juta itu kan bisa dilihat. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya untuk mengkategorikan fakir atau miskin. Dan kepemilikan yang ada di rumah ini tidak masuk pada hitungan. Artinya ketika dia itu gajinya per bulan itu cuma 2 juta misalkan, tapi dia punya mobil mewah, nah ini tidak bisa menggugurkan daripada status miskin. fakir miskinnya. Aman. Oke, karena mobilnya ini memang dibutuhkan. Memang keluarga itu kan butuh mobil. Gitu, untuk wirawiri tinggi ngeterne, mara tuwa tinggi ngeterne, besan, rekeningnya. Kalau rekening nanti beda lagi. Kalau rekening nanti beda lagi hitungannya. Oke. Ini untuk kriteria fuqara masakin seperti itu. Meskipun dapat BLT, tapi BLT itu kan hanya seberapa sangat kecil sekali kan, tidak bisa menutup daripada kebutuhan. Tapi kalau memang dari BLT ini bisa mencukupi kebutuhan, artinya kebutuhan 4 juta itu bisa tercukupi, ya sudah tidak masuk pada golongan fuqara masakin. Kecuali mendapat zakat oke lah, ini tidak menggugurkan status kemiskinan. Oke, mungkin itu yang masalah lain apa?